tapi jalanan udah macet banget. eh ya ada galian rupanya di mana di Jalan Kokas itu. Ada yang lewat Kokas hari-harinya yang di Kuningan? Saya nggak Oh, ada, Prof. enggak ya. Iya, Oke deh, nggak ada. nggak ngalamin ya. Itu memang di jalan lagi ada galian. Oke, baik. Kita sekarang udah ada di sesi 3 dan mudah-mudahan teman-teman semua udah bisa join dan nanti seperti biasa bisa ikutan diskusi. Saya mau ubah sedikit eh, apa namanya eh, struktur kuliahnya. Biasanya di bagian akhir ada kerja kelompok. Ini saya mau coba di awal aja. Mudah-mudahan semua udah join ya. Oke, saya coba share dulu. Jadi ini sesi 3, eh, harusnya kita bicara tentang masih di tema sustainability, tapi ini di bagian awalnya kita akan bahas, oke saya share dulu. Ya, kalau minggu lalu kita bicara tentang beberapa terminologi, kemudian ada konsep-konsep yang dominan. Ini kita coba dalami lebih jauh, sustainability. eh, ada 3 bagian, ada yang membicarakan tentang lebih ke lingkungan, bicara tentang resource depletion. Ini kayak apa ya terjemahnya ini kayak bahan kayak depletion itu kayak terkuras ya. Jadi menguras eh, sumber daya alam umumnya yang kita bahas. Kemudian ada bagian sedikit ada bagian AI yang berkaitan dengan social responsibility, tapi eh, dan kemudian ada yang berkaitan sama consumers behavior. Nah ini saya coba pilih yang kita lebih banyak bahas, dan saya tadi terpikir mau ajak Anda untuk diskusi lebih banyak di yang consumers behavior-nya. Jadi eh, makanya tadi saya share satu bahan itu riset di Boston Consulting Group ya, bicara tentang consumers yang berkaitan sama green product, green marketing. Nah, ini mungkin bisa jadi apa namanya pemicu untuk Anda yang mungkin tertarik di bidang ini, kayak marketing gitu ya. Ada beberapa teman yang udah ambil tema tesisnya eh, tema ini. Jadi mungkin saya akan lebih banyak diskusi tentang consumers behavior-nya. Nanti kemudian saya mundur di resource depletion. Nah, yang AI itu saya sengaja coba sisain. Mungkin kita akan lebih dalami minggu depan, Kamis ini ya. Jadi di sesi 4-nya mungkin kita akan masuk ke sana. Karena itu tadi saya sempat share satu podcast yang berkaitan sama itu. Nah, mungkin udah ada yang dengar podcastnya. Sudah, Prof. Sudah. Oh, seru ini udah sempat ya. Oke deh itu bagus, tapi masih ada waktu untuk sampai Kamis. Karena itu kita mungkin mulai yang consumers behavior-nya ya. Jadi saya mau ajak Anda untuk kerjain satu kasus. Saya coba buat hypothetical aja. Ini bukan kasus sebenarnya, tapi mungkin bisa menggambarkan kondisi di lapangan. Saya mungkin share ini ke Mas Agung udah join ya. Mas Agung belum join atau mungkin lewat chat aja ya kali. Sama wakil Prof. Cut Aura. Aura udah hadir. Hadir, Prof. Oke, Anda punya nomor WA saya? Belum punya, Prof. Belum ya? Belum. Oh, oke, kalau gitu apa lewat chat room aja ya filenya. Sebentar saya tadi buat di Google Sheet, harus saya download dulu.
Boleh sekalian minta nomor teleponnya, Prof. Nomor WA-nya, Prof. Oke, oke, saya coba share di Google Class, di chat ya. Di chat, Prof. Oke, silakan. Saya udah share. Mungkin Makasih ya, Prof. ya mungkin satu teman bisa share saya. Oke, Aura jadi mau ini Iya, kirim. Prof. Wait, Prof. Sudah saya coba chat, Prof. Oke, saya kasih. Oke, Prof. Ya, saya udah share ke Aura. Jadi ini kita coba mulai dengan bahas ini ya. Mekanismenya kayak biasa per kelompok yang udah terdaftar kemarin, karena saya nggak bisa atur apa namanya automatically bagi kelompoknya ya. Zoom breakout room kita udah ditentuin. Jadi itu ini ada satu kasus yang saya coba buat hypothetical, satu perusahaan yang coba masuk ke industri home care tapi udah dari awal eh, coba bikin packagingnya itu bisa refillable, dan seperti banyak yang udah dikerjakan juga oleh brand-brand yang besar ya sekarang. Jadi mungkin nanti ada pengalaman Anda eh, berinteraksi sama brand ini, mungkin beli produknya, itu bisa jadi input. Jadi mereka ini mau coba ekspansi dan yakin banget dengan missionnya untuk eh, berbuat lebih ya. Jadi nggak hanya sekedar cari untung, tapi juga mau coba terlibat di sustainability. Jadi ini sekarang mereka akan mengupayakan untuk eh, berkembang lebih jauh, tapi ada beberapa challenge, seperti misalnya persepsi consumers di Indonesia mungkin belum belum kayak matang untuk eh, action ya. Jadi hanya lebih banyak ke awareness, tapi mungkin di behaviornya itu belum terbangun. Kemudian ada isu lain seperti juga market access. Jadi seperti kita tahu, kalau kita mau berniat di sustainability itu challenge-nya tinggi dan mungkin sulit untuk sendiri. Jadi ada isu uh, partnership di sini, tapi juga ada masalah di sini disebutkan soal water supply, dan juga mungkin uh, di sini ada disinggung juga tentang engagement dengan consumers yang Gen Z, ya, yang diasumsikan harusnya punya awareness yang lebih tinggi dan apa lebih relate ideasnya untuk mereka. Itu kemudian ada trust dan sertifikasi juga yang mungkin perlu di handle. Nah, ini dengan coba Anda diskusikan mungkin sekitar 20 menit, dan diharapkan Anda bisa merespon pertanyaan-pertanyaan ini. At least mungkin dua pertanyaan deh, nggak usah semua. Ini hanya untuk
pengantar diskusi aja. Jadi syukur-syukur nanti semua kelompok bisa cover 5 pertanyaan ini ya. Oke, bisa ya kita coba masuk ke Prof, ini Prof, Brinkroom. kan kita ada 5 kelompok, Prof. Jadi mungkin Ya, satu-satu kelompok gitu, Prof. satu-satu kelompok oke deh, satu-satu kelompok ya. Ini lebih untuk diskusi. Jadi sesuai nomor aja ya. Ya, sesuai nomor kelompoknya nomornya gitu ya. Oke, oke, saya setuju. Silakan ya. Jadi mungkin nggak usah terlalu lama, 20 sampai 25 menit. Anda nggak mau join ke breakout room-nya, breakout room kelompoknya? Pembagiannya kita mendapat yang mana nih, Prof? Ikut yang Kemarin seperti yang seperti Yang kemarin, seperti nah, kemarin aja ya. Oh, oke, oke. masih ingat? Siap, Prof. Ya, ada di ini sih di WA. Ikut itu aja ya. Saya udah print sih. 26 sampai 30 berarti ya. Eh ya, jadi ini 7.16, mungkin kurang dari 7.45 udah gabung lagi. Sorry, iya, iya, Ya. 7 paper consumers are the key to taking green mainstream disebut ya. Jadi mungkin ada teman lain yang mau highlight hal tertentu. Tadi Dimas coba lihat itu ada data, ternyata secara global itu memang masih problem ya, di mana awareness-nya mungkin cukup tinggi, tapi dari segi actionnya bisa dibilang nggak seperti yang diharapkan. Sebelum kita masuk ke yang pembahasan kasus, lebih ke konteks Indonesia, mungkin ada yang mau yang sempat tadi baca, ada punya perspektif tertentu. Era, mana nih orang orang di sorry, Era ya, di KUB juga ya? ya KUB juga dok, Prof. Oh, oke. Oh ya, Rasuna Medical Center ini di Bakri Tower juga ya? Ya, lantai 25. Nanti udah lama ya, oke. Oke, Mas Era ada sempat baca tadi? Sedikit Prof. Sedikit, oke. Oke, ada komentar nggak tentang artikelnya secara keseluruhan? Sejauh ini sih belum Prof. Masih saya baca secara detail dulu Prof. Hmm, oke. Mungkin kita bisa mulai diskusi case-nya ya. Tadi kelompok 1 udah, 5 udah ada, Ini belum masuk gabung semua belum Prof. masuk semua kelihatannya ya. Oh, Ada kelompok yang belum. Izin, izin Prof, untuk papernya tuh belum dibaca secara keseluruhan Prof. Cuman kalau yang apa namanya, yang di share itu yang Spotify itu udah di itu Prof, udah di saya pahami Prof, yang dari Oh, lebih yang iya, AI itu ya. iya, itu yang Ah, Prof, karena tadi belum sempat itu apa namanya baca secara keseluruhan papernya. Paling ya, cuma yang Prof share tentang Dr. Feli itu Prof, yang membahas Godmother of AI. ya. Oke, nggak apa-apa Ina. Nah, di keep dulu aja ya itu. Nanti kalau sempat kita singgung, tapi kita dalami di Kamis nanti. Siap Prof. Nah, ini memang saya nggak expect Anda baca yang paper BCG, tapi itu kayak foundationnya untuk diskusiin, untuk
nimpalin pendapat refleksi Anda terhadap case-nya. Jadi memang nggak harus baca itu, tapi di kalau Anda refleksi dengan pengalaman atau sikap Anda terhadap produk-produk yang sifatnya green itu seperti apa, dan Anda mungkin punya penilaian di Indonesia ya. Sambil nanti kalau sempat bisa dicoba lihat studinya itu bisa menjelaskan di Indonesia nggak kira-kira, atau bisa membantu menjelaskannya kondisi Indonesia atau tidak. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Kalau kelompok dua, Agung, Krisna, Meta, siapa yang udah? Nih Meta ada nih, Krisna ada. Nah, oke, bisa 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 tolong on cam dan share tadi diskusinya apa? Agung, Krisna, Cut Aura juga. Halo Pak, Prof. Gimana? Tadi udah diskusi Udah. debat ya? Jadi tadi kita ke bagian yang judul yang kedua yang dorongan perilaku atau insentif seperti apa yang bisa meningkatkan penggunaan stasiun refill. Em, Mhm. itu tuh sebenarnya bisa dari berbagai cara. Tapi yang menurut aku menarik juga karena maksudnya kita juga cari tahu gitu kan lewat website. Mhm. Itu kayak The Body Shop itu dia kayak bikin kayak ada loyalty stamp gitu. Jadi kayak kartu anggota gitu yang dimana dia mencatat pembelian refill gitu. Terus abis itu nanti itu akan dikasih kayak produk baru yang gratis atau diskon spesial gitu untuk apa tuh namanya? Untuk pembelian refill. Em, Sebanyak-banyaknya yang ada di loyalty stamp itu. Terus abis itu ada juga eh, ini ada kampanye kampanye bersih Indonesia. Itu tuh organisasi lingkungan yang mengadakan kampanye yang melibatkan sekolah-sekolah gitu di Jakarta. Dia tuh untuk memberikan edukasi tentang bahayanya plastik kayak gitu. Jadi mereka tuh mengadakan lomba video yang menyoroti solusi penggunaan refill station itu yang dimana siswa dapat memenangkan hadiah itu untuk sekolah mereka gitu. Hmm. Seperti itu sih, Prof. Yang pertama itu cukup relate ya, produknya consumers dan Ya, juga ada eh, insentif ya tadi disebutkan, mm-mm. dan kemungkinan itu ada hubungannya dengan kayak voucher atau untuk pembelian ulang atau diskon Ya gitu. betul. Ya, Oke, tapi kalau yang kedua saya eh, maksudnya kaitannya sama yang perusahaan di sini, maksudnya gimana? Green refill-nya gimana? um, sebenarnya lebih kayak mencontohkan ke anak-anak yang di sekolah ini sih, Pak, tentang green refill ini. Maksudnya menunjukkan green refill ini kepada anak-anak di sekolah gitu. Terus diadainnya tuh kayak lomba video gitu yang dimana itu menyoroti solusi untuk penggunaan refill station. Jadi kayak anak-anaknya tuh diajak untuk brainstorming tentang hal ini kayak gitu sih, Pak, kira-kira. Mhm. Oke, jadi melibatkan anak sekolah Iya, yang juga mungkin relate dengan produk-produknya ya. Kalau cleaners, tapi ini kan care product, deterjen, mungkin shampoo mungkin ya. Kalau kalau memang iya, iya, penggunaannya untuk keluarga ya. iya, Pak. Prof. Oke, oke. Masih ada tambahan dari teman anggotanya, Sudah semua, Prof. Krisna gimana? Dari saya kurang lebih sama sih, Prof, karena hasil diskusi tadi. Ya, jadi itu insentif. Nah, mungkin ada yang mau nambah. Anda punya pengalaman apa dari yang brand-brand yang udah ada di sekitar kita dan mungkin Anda konsumennya, bisa produknya, bisa retailnya.
itu ada inisiatif yang lebih inovatif nggak dari yang tadi itu mungkin? Atau Anda ada saran? Bisa kelompok ini, bisa juga kelompok yang lain ya. Jadi tadi kelompok ini meng-highlight kebutuhan kalau tadi perusahaannya mau berkembang itu sebenarnya berkaitan sama insentif iya, tapi juga kelihatan ada mitra ya. Jadi insentif dan juga mitra, sesuatu yang harusnya disinggung oleh petani yang lain juga. Tapi ada pengalaman nggak Anda selain tadi itu body shop ya mungkin yang lain pernah case ya? Belum kepikiran sih, Pak. Belum kepikiran dan nggak pernah lihat juga ya Kalau skenario-nya. kalau refill station ya, kalau refill station untuk kosmetik, deterjen dan lain-lain itu sih aku belum pernah lihat. Cuma kalau soal eh wait, pakai packaging, misalnya kayak di Sosiola dulu tuh sempat ada program juga. Dia eh kasih poin kalau kita ngasih eh packaging yang udah habis gitu, Pak. Sosiola tuh Mhm. retailnya kosmetik, skincare yang khusus ya mostly buat cewek sih. Kayak gitu. Aku taunya itu doang. Jadi I- insentif i- ngembaliin kemasan ya. Iya, aku taunya itu kalau di bidang kosmetik ya. Karena dulu aku Mhm. pernah tuh di Sosiola. Cuma makin ke sini mager jadi dibuang aja deh. Jadi ya itu mungkin satu gambaran ya. Maksudnya Iya. walaupun simple tapi kadang itu jadi urusan tersendiri juga ya dan ngubah kebiasaan orang Iya, harus nggak ke mall semudah juga itu kan, juga Pak. ya. Soalnya Sosiala itu cuma ada di mall biasanya. Ya ya. Oh oke. Mhm. Saya juga beberapa kali pernah ngalamin itu program di Superindo. Jadi ada beberapa brand yang memang sengaja undang customer Superindonya untuk ya kembaliin gitu ya. Tapi ya mungkin namanya juga behavior kalau walaupun dia itu simple tapi kadang nggak mudah juga. Orang nggak Iya. semudah itu gitu untuk Tapi dulu sempat ada viral tuh Pak di mall apa ya? Aku lupa. Mall juga lagi-lagi mall itu dia pakai mesin mesin yang kalau kita ini bukan isi ulang lagi sih lebih tapi lebih ke botol plastik. Jadi kita bisa tukar botol plastik berapa jumlahnya jadi rupiah gitu. Mirip-mirip lah ya. oke ya ya mirip ya. Oh iya saya jadi ingat baru kemarin ada teman juga yang kirim tapi saya lupa itu retailnya apa. Tapi masih hampir sama sih ini Mm-mm. polanya kayak kupon dan sorry dibayar ya dibayar tapi Mm-mm. kemudian harus dibelikan lagi ke barang yang ada di dalam toko. Jadi Iya. kalau tadinya mau agak anggarannya 200.000 ya mungkin sekarang hemat lah gitu. Nah, 150.000 gitu. Oke, itu di antaranya ya yang berkaitan sama insentif. Ada lagi nggak yang mungkin Anda pernah dengar? Kelihatannya seperti ini Aqua dengan apa yang sekarang lagi market apa kompetisi Aqua dengan Le mineral. Le Le Mineral mineral. ya, Le Mineral Iya, itu le mineral. kelihatan ya itu kompetisinya dan ya karena kekurangannya Le Mineral dan memang positioningnya nggak refill itu ada isu di kemasannya ya dan harus ada insentif untuk orang mau tetap beli dan ya mungkin ada yang punya pengalaman kalau yang Le Mineral ada konsumen Le Mineral di sini Saya Pak pakai air Kalau galon. pakai air galon kalau tapi Karena lebih lebih mudah ya Pak ya. Maksudnya itu apa namanya? Tapi belakang ini saya ganti lagi Pak karena saya pikir setiap kali saya minum sebulan tuh saya butuh dua dua galon ya Pak ya. Jadi kalau saya jadi konsumen le mineral ini saya berarti bantu merusak alam juga. that's why ya Jadi ya saya milih ganti yang refill aja jadinya Pak daripada beli galon le mineral. ya itu yang sebenarnya dibahas di paper itu ya sebenarnya ada perilaku yang nggak mudah ngubahnya dan perlu trik tertentu, trik marketing tertentu untuk
ya biasanya orang-orang marketing eh, ya punya punya ilmunya sendiri ya. Makanya jadi saya pikir kalau ada yang Anda interest marketing dan pingin bahas ini satu hal yang bagus sih dicoba dalami ya. Kalau memang kita meyakini tadi perusahaan harusnya memang ada inisiatif gitu. Ya, inisiatif ini bisa dari yang sederhana tapi kebayang tadi kalau kita memang menawarkan. Nah, nanti sebenarnya idenya artinya lesson learn-nya adalah butuh dari sekedar niat gitu. Dan mungkin nanti waktu kita bicara teknologi di slide itu, minggu depan ya, tapi slide-slide hari ini juga menunjukkan keterlibatan teknologi, itu akhirnya harus ke sana gitu. Jadi eh, niatnya mesti lebih kuat dan disupport oleh ya strategi dan kemudian nanti ada teknologi, ada inovasi, eh, dan ujung-ujungnya nanti kita bicara leadership ya, si orang yang leadernya ini pimpinan atau owner seperti yang kita bahas tempo hari itu punya niat kuat, komitmen nggak gitu. Karena kalau nggak tadi upaya-upaya yang sifatnya incremental eh, bisa gagal, bisa hasilnya cuman ala kadarnya gitu. Walaupun kadang marketing communication itu harusnya atau PR itu memblow up gitu ya. Artinya itu memang perannya di sana kan supaya citra atau image sustainability dan apa peduli itu bisa dimunculkan gitu. Tapi ya faktanya memang nggak semudah itu. Oke, itu dari kelompok satu. Ada lagi nggak yang mungkin mau coba share atau menurut Anda ada lagi yang bisa dibuat selain tadi yang sebenarnya saya ada satu contoh terpikir tadi tuh nggak sengaja lihat Instagramnya Paragon itu. Oke, tapi itu nanti bisa di aspek yang religius ya. Mungkin mungkin teman Iya betul. kelompok. Kelompok Ya ya empat. saya. Tadi aku mau bahas itu sih Saya tentang mau Ah, mau ngelamar di sana aja Pak. Enak Pak. iya, Bro, Pak. oh gitu. Pergi Pak. Oke itu oke. Ya. kelompok kami tuh Pak Oh yang iya iya Kalau iya. itu kelompok naik. kita Silakan Pak. silakan. Mantap Pak. Tadi saya lihat ada hubungannya dengan insentif ya. Tapi mungkin lebih cocok yang empat ini sih. Kalau Oke insentif silakan nanti mungkin. ke siap apa di Triputra Pak. Oh iya. Enggak ini Paragon. Enggak, kalau insentif. Tadi kan Bapak bilang insentif. Oh, Hmm. Oke, ya silakan kelompok empat mungkin mau share yang ini Bukan kelompok religius tiga dulu religius. Pak ya? Enggak, kelompok Kelompok tiga dulu. empat, langsung kelompok empat aja. Oh, langsung Langsung langsung. kelompok empat aja ya. Oke, Pak Ali silakan Pak Ali. Mau Oke, share? silahkan bisa dibantu. Bentar ya, aku share ya. Oke, siap Pak Haji. Gue share bentar. Mau Siapa pandang yang ya? share? Udah ada. Ya udah, Mas Jepri, monggo silakan. Atau Mbak Aura aja mau share. Ini kan? Ya, Oke, bisa naik ke atas. Eh, yang ini aja loh, ini yang oke. Ya, ini kan gambar itu. terkait. Oke Hmm. Pak, ini yang keempat itu kan terkait sama apa namanya eh, peran yang dapat dimainkan nilai-nilai agama atau pemimpin komunitas dalam mendorong perilaku hijau. Oke, mungkin ini yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan pemimpin agama, Pak. Bekerja sama dengan ulama, contohnya tokoh agama untuk mempromosikan konsep menjaga lingkungan sebagai bagian daripada iman gitu, Pak ya. Hmm. Hmm. Oke, Ya. mungkin ini bisa kolaborasi dengan ke pesantren-pesantren atau masjid atau majelis taklim untuk mengedukasi keberlanjutan adalah bagian dari ibadah. Hmm. Hmm. Ya. Oke, ini udah ada praktek ini belum ya di lapangan? Se- Sebetulnya kalau di setiap pengajian sih biasanya eh, sudah yang ini sih
hal biasa yang disampaikan sih Pak sebetulnya. Kalau Kayak untuk Wardah kan menjaga ini Pak. kebersihan gitu, itu kan sama aja dengan menjaga kebersihan lingkungan gitu. Mhm. Betul, betul. Ya ini sudah ada Kebersihan sih ini. sebetulnya untuk apa yang sudah hal yang biasa disampaikan dalam pengajian-pengajian sih kalau di agama kami Pak ya, yang agama Muslim gitu. Tapi Mhm. secara eh, apa secara garis besar kan semua agama pasti akan menyampaikan untuk menjaga lingkungan itu sebagian daripada Mhm. iman gitu. Ya. Tambahan sedikit Pak, kalau di masjid saya Pak, dekat saya nih Pak, contoh penggunaan plastik itu sudah mulai berkurang Pak. Jadi kita Hmm. mencoba misalkan setiap sebulan itu Pak, sebulan 2 kali eh, eh, atau 1 kali kita makan ngeriung bareng, tapi tidak menggunakan plastik Pak, tapi ngeliwat gitu loh Pak. Hmm. Pakai Rasa daun itu pisang loh ya. Pak. Ya, daun pisang ataupun yang kertas coklat itu loh Pak. Itu. Tapi lebih banyak pakai daun pisang sih Pak. Jadi bilangnya ngeliwat lah. Tapi yang penting poinnya adalah tidak menggunakan eh, apa plastik gitu Pak. Ya. Oke, jadi memang menarik ya kalau kalau dicoba dalami atau dipelajari efek community seperti tadi itu ke awareness sudah pasti, tapi tadi kita pingin tuh lebih dari sekedar aware kan, ada niat untuk membeli gitu. Dan juga bisa dikaitkan dengan kekuatan satu produk ya. Artinya persepsi masyarakat bahwa produk ini seperti yang dianjurkan oleh agama gitu. Dan memang kalau tadi lihat kebiasaan dan potensial masyarakat beragama di Indonesia harusnya memang bisa diupayakan ke arah sana ya. Oke, tapi tadi Casey mau coba share itu ya. Kalau yang Yang Paragon Wardah ya Pak. Paragon. di Paragon. Paragon. ya, Paragon Pak. Iya, kalau Paragon kan dia lebih ke branding halal ya Pak. Dia tuh halalnya ya yang dia Wardah. Wardah, ya. dia biasanya dia pakai tokoh-tokoh agama kayak Ustadz Ovin ya. Hmm, Ya, oke. terus eh apalagi Sandra Dewi itu juga kan sekarang udah Lebih ke figur yang bijak. berkaitan. Iya, terus tadi Bapak sempat ngomongin insentif ya Pak. Saya terpikir tadi karena tadi memang saya nggak sengaja saya follow Instagramnya Paragon memang Paragon. dan tadi tuh lihat eh, ada agenda conference di Malaysia itu target marketnya Paragon juga yang eh, apa mau nunjukin leadershipnya top management di sana. Jadi mereka sebut profit Profit leadership ya, leadership. profit leadership hampir kayak gitu deh. Dan kelihatannya memang mau highlight ya mungkin Nabi Muhammad mungkin ya, tapi saya Hmm, tadi lihat cuma sekilas. Hanya kelihatan sih tadi yang disebutkan mereka mendekati komunitas Muslim. komunitas, ya betul. Nah, saya, Iya, saya lihat di beberapa masjid itu kayak mereka support iya. olahraganya Kajian ya. juga Pak, Pengajian kajian. juga ya. Hmm. Uh, Iya. Buat pegawainya juga Pak, dia Pak. oh di pegawainya Ya, juga Iya Pak. Jadi dia intens juga. brandingnya ini banget sih Pak, Muslim banget sih. Terus muslim kayak banget memang. gratis umroh kayak gitu-gitu untuk karyawan. Ya, ya make sense karena target market eh, apa masyarakat Muslim, tapi juga kayaknya memang ada sentuhan yang berbeda ya Paragon menurut saya. Tapi saya nggak ahli pemasaran, tapi saya lihat ada kayak nuansa eh, masyarakatnya Muslim, tapi juga mungkin lebih kayak sosial status yang lebih menengah ke atas. Itu mungkin Betul. ada kelihatan gitu ya, bisa kita analisa. Oke, itu satu kemungkinan. Tadi contohnya Paragon kelihatannya kalau dengar cerita-cerita, walaupun mereka nggak publik ya, jadi kita nggak tahu data penjualannya, tapi sering disebut kayak top 5 atau mungkin big three, Iya, apalagi untuk kategori tertentu ya. Jadi lokal brand. kelihatannya Mhm. cukup berhasil. Nah, oh ya, tadi saya lupa satu strateginya Paragon untuk bikin apa citra itu
global, ya, global dan juga lebih ke sosial menengah atas. Ya, mungkin itu ada kaitannya dengan harga dan seterusnya. Ya, Ya, ya. Iya, eh, karena Paragon ada juga sih Pak yang ekonomisnya. ada juga ya Ekonomisnya tuh segmen. Emina. Yang Oke. kaf Dia juga, lebih ke yang kaf, remaja, teenager gitu Pak. Kalau tengah ke atas mungkin Wardah dia betul. Nanti ada lagi makeover di Hmm, atasnya lagi. yang kaf tuh lah, yang kaf. Nah, ada khusus segmentasi, ya. Cowok, Laki-laki ya, laki-laki. cowok Pak, KP Mm-mm. cowok ya. biar nggak bawa ketek. Ya itu CAF yang saya lihat Ya, selalu Ya Pak, jadi sponsor lapangan basket di sekolah-sekolah Muslim. Ah Gitu. iya. Saya ya lihat SMA ya. juga sama sih. Ya. Hmm. Oke, ada lagi mungkin dari kelompok 4 yang Jeffrey mungkin ada tambahan? So far sih belum sih Pak ya. Cuman memang kalau saya lihat dari, karena ngomongin Wardah ya Pak ya, grup Paragon tuh emang brandingannya kuat banget sih gitu. Hmm. Mereka sampai bikin gerakan-gerakan juga di sosial media. Jadi emang dari core-nya itu, culture dari perusahaannya juga kuat sekali gitu. Kalau yang saya lihat ya Pak dari Paragon gitu. Kalau untuk experience ke ini terkait soal mungkin belum terlalu ada kalau di saya ya Pak ya. Paling yang Hmm. plastik-plastik gitu aja ya paling ya. Cuman kan ini beda ya ini untuk yang refill ini. Kalau yang plastik-plastik mungkin udah banyak lah di mall. Kacamata juga udah banyak ya buat refill kacamata dan sebagainya gitu. Yang recycle ya untuk Iya, balikin recycle ya. betul Pak. Jadi ada ngembaliin Hmm. kacamata yang sudah tidak digunakan gitu-gitu lah ya. Hmm. Biasanya di mall juga ada itu. Oke. Ya, Ya memang Pak. tadi eh, lebih jauhnya memang harus didalami ya. Ada nggak efeknya ke penjualan gitu? Ya, khusus yang sustainability ini tadi. Mm-mm. Artinya sentimen ke sustainability-nya ya. Iya. Kalau ke produknya secara umum itu suatu nuansa yang yang beda gitu. Hmm. Kita memang mau highlight ke yang sustainability. Tapi potensialnya memang kelihatan. Potensial itu bisa digunakan ya karena mengingat masyarakat kita yang memang rata-rata religius. Majority. Ya, majority religious. Ya, oke. izin Ada Pak, pendapat nggak ini? Mungkin yang tambahin lagi, tambah sedikit Pak. Cuma mungkin ya. ini pendapat apa bukan pendapat ya, sekaligus bertanya juga ya Pak. Terkadang kan memang yang saya rasakan ketika kita mau berdagang tapi ada nilai-nilai agamanya nih yang agak mengkhawatirkan Pak, gitu loh Pak. Mhm. Dalam artian apa ya ngomongnya. Jadi poinnya adalah lu mau jualan tapi bawa-bawa agama gitu loh Pak. Mhm. Nah, itu yang terkadang kan di masyarakat kita itu masih eh ada aja yang negatif thinking Pak gitu. Betul, betul. Itu benar sih. Ada kadang mungkin bisa backfire juga ya. Ya, Saya pernah lihat di satu grup WhatsApp itu komunitas yang berkaitan sama supply chain, bisnis transportasi itu mereka oh, ngeluh karena apa halal bicara halal itu ingin diperluas gitu, nggak hanya sekedar produk tapi yang lebih jauh gitu. Dan ya, mereka khawatir itu ningkatin biaya gitu. Itu memang jadi satu tantangan sih halal. Itu satu konsep yang mungkin ada pro dan kontra juga ya. Nggak iya semua betul Pak. produk yang harus hati-hati juga. Hmm. Oke, saya setuju. Jadi karena sensitif itu nggak boleh keliru gitu eh, aplikasinya. Oke, ada tambahan lagi ini yang pertanyaan 4. Izin menambahkan, Prof. Ya, silakan. Mau sharing, Prof. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan nomor 4 kan ini berkaitan dengan agama ya, Prof. Komunitas agama dan juga tentang refill apa namanya green refill gitu ya Prof. Nah ada salah satu yang saya tahu Prof di apa namanya di Jakarta Selatan sebuah masjid tuh Prof dia tuh eko pesantren Prof. Jadi dia tuh Hmm. menggabungkan antara agama
komunitas agama dan juga sustainability, Prof. Jadi kayak dia itu programnya itu Prof untuk apa ya? Apa ya kemarin itu? Waktu tahun 2022 itu Prof kalau nggak salah aktivitasnya. Jadi dia mengajak para komunitas Islam yang ada di situ Prof untuk bersama mengembangkan recycle gitu Prof. Jadi kayak fokus utama itu gimana caranya untuk mewujudkan pesantren yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Kemudian juga kayak mereka tuh di pesantrennya bikin sebuah produk inovasi Prof yang di mana produk inovasi itu bisa ramah lingkungan Prof. Jadi mereka udah nggak pakai plastik-plastikan seperti itu Prof. Hmm. Itu salah satu contoh yang pernah saya tahu Prof. Jadi namanya itu Eko Pesantren. Ya, oke. Jadi melengkapi yang tadi diskusinya memang di yang empat ini bisa jadi satu potensi untuk greenfield kolaborasi ya. Jadi kayak tadi membangun image, ajak pembicara yang populer gitu dalam masalah keagamaan atau tadi tempat-tempat yang berkaitan seperti pesantren gitu. Izin Ya, jadi menambah. ya silakan. Jadi ini pesantrennya Prof, dia tuh kayak sudah mengintegrasikan kurikulum lingkungan dan juga praktik ramah lingkungan Prof. Jadi kayak misalnya nih di pesantrennya tuh kayak udah fokus pada pengelolaan sampah, terus ada juga bank sampahnya, kemudian juga Hmm. fokus pada review produk rumah tangga. Jadi kayak pesantrennya itu sebagai pusat edukasi dan aksi nyata Prof. Jadi untuk menanamkan nilai hijau pada generasi muda Muslim gitu Prof. Jadi kayak Iya, iya. banget dengan pertanyaan nomor 4 ini. Iya, iya. Jadi Green Refill itu bisa memainkan itu ya, kayak jadi sponsorship atau mitra dan seterusnya. Izin nambahkan sedikit, Prof. Saya jadi teringat nggak itu kan tadi pesantren ya, Bu Ina ya. Di masjid juga ada, Prof, yang Jogo Karyan ya, Prof ya. Itu merubah konsepnya dia ketika buka puasa itu dengan pakai piring kaca, Prof. Iya. Termasuk nggak? Kan termasuk ramah ramah lingkungan juga ya, Prof. Hmm. Sorry tadi berbuka dengan Buka puasa dia ya. belum pakai piring kaca, Prof. Jadi tidak mau pakai piring Sorry plastik. ini Saruni ya kayaknya. Ya. Oke, silakan, Bambang. Ya. Jadi di Masjid Jogokarian di Jogja, Prof, Iya, iya. dia sudah melibatkan ini dengan memakai ketika buka puasa ataupun sahur gitu, mereka pakai piring kaca, Prof, untuk Oh, makan bersama gitu, Prof. ya. Gitu. Ya, mungkin kayak di sebenarnya perguruan tinggi memang sekolah bisnis itu mungkin lebih duluan dari segi akreditasi ya, setahu saya itu didorong untuk uh, buat praktek berdampak yang berkaitan sama sustainability. Uh, ya, saya jadi ingat selain yang time hires education impact itu yang kita ikutin, sebenarnya kalau sekolah bisnis tuh AACSB akreditasi uh, di bidang sekolah-sekolah di bidang bisnis tuh memang udah ada item pertanyaan yang menuntut uh, berimpact itu ya, yang dikaitkan sama sustainability. Jadi harusnya sekolah, eh, ya bahkan mungkin saya jadi ingat satu paper, tapi biasanya saya share papernya di mata kuliah Managing Innovation. Itu eh, sebenarnya orang bisnis dia dimulai dari sekolah itu harusnya punya memainkan peran yang lebih besar. Makanya sebenarnya diskusi kita nanti juga bisa mengarah ke sana ya. Kita orang yang praktisi, profesional di bisnis mengambil keputusan harusnya bisa memainkan peran lebih besar lagi gitu. Makanya lebih dari sekedar yang tadi inisiatif-inisiatif sederhana itu harusnya lebih menyeluruh gitu. Menyeluruhnya apakah missionnya itu diarahkan ke sana dan apakah memang lebih sistemik dengan menjalin hubungan ke eh, mitra yang juga bisa berkontribusi dan bahkan sebenarnya kalau mau berperan lebih besar itu kita bisa ke wilayah kebijakan publik ya.
Jadi perusahaan itu kita sebagai orang bisnis tuh lewat kayak biasanya public relation atau government relation ya, perusahaan-perusahaan eh, yang banyak hubungannya dengan masalah lingkungan atau sosial itu harusnya memang deket kan sama government, dan syukur-syukur nanti bisa influence policy-nya gitu. Jadi bukan hanya mendorong untuk dirinya, tapi mendorong untuk bisnis industri gitu. Jadi dia terlibat di kebijakan pemerintah lewat regulasi, ya. Itu mungkin bisa lebih jauh impact-nya. Dan ya tentunya lagi-lagi itu butuh komitmen ya. Oke, saya rasa tadi cukup untuk yang keempat ya. Silahkan, sekarang kita ke yang pertama. Ini tadi udah selesai lebih awal nih. Eh, ini challenge untuk Green Refill, gimana mau jadi lebih relevan untuk mainstream Indonesian consumers. Jadi, Izin saya ada Prof ya. oke, oke silakan. Wah, ini serius nih Dan kelompoknya pakai iya, PowerPoint. udah nampak belum ya, Prof dan kawan-kawan? Udah ya? Udah. Oke. Oke, ini ya, saya izin buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Prof Taufik dan kawan-kawan. Izin present ya untuk kelompok satu terkait hasil diskusi kita di 20 menit terakhir gitu ya. Jadi untuk kelompok kita sendiri ada 5 orang. Ini ada saya, Dimas Helmi, terus Mbak Delira, Mas Desanto, Mbak Mutmainah, sama Mas Rian ya. Jadi apa sih gitu ya pertanyaan untuk kelompok satu gitu. Kelompok satu tuh kalau kita translate ke Indonesia tuh bagaimana sih si perusahaan Green Refill ini tuh dapat membuat keberlanjutan atau sustainability itu lebih relevan ya bagi konsumen umum di Indonesia gitu. Karena kan produk ini dia base Indonesia gitu ya. Nah, sebelum setelah kita mendapatkan pertanyaan, kita berpikir dari 3 poin strategic challenge yang udah ada di case ya. Yang pertama itu ada consumer perception, kedua market access, sama yang ketiga itu trust and certification. Di mana saya izin singkat aja ya, kalau consumer perception itu jadi masih banyak ya masyarakat Indonesia tuh yang masih kalau ada hubungannya tentang green itu tuh pasti mahal, dan ada juga berpikiran terhadap kualitasnya rendah gitu ya. Dan itu masih konsumer kita tuh masih bener-bener dipengaruhin terkait ketika udah beli yang produk A ya produk A gitu aja sih. Habis itu yang market aksesnya tuh jadi ini tuh bener-bener lack of infrastructure ya si Green ini, karena kalau kita lihat kan kita baca case-nya tuh dia refill ya, dia nggak ngejual seperti FMCG lainnya. Dia tuh tanpa botol, tanpa bahan, tanpa wadah, jadi dia tuh hanya refill gitu aja, sama dia lemah di digital engagementnya di Gen Z terutama ya. Habis itu yang terakhir tuh ada isu terkait ini ya apa namanya terkait halal sama eco certification ini yang belum terlalu paham ya untuk masyarakat Indonesia, dan masih skeptis lah terkait pembicaraan terkait hijau dan sebagainya. Nah, ini kita mau sedikit brainstorming dulu. Jadi tuh kita sebenarnya ini materinya kurang lebih ada ya kalau kita searching di Google. Cuman kita dari kelompok satu pengen brainstorming. Jadi ada 5 pola pikir ya konsumen di Indonesia. Yang pertama itu ada price conscious. Jadi tuh orang tuh pasti melihat harga dulu gitu ya. Whichever harga itu misalnya sama-sama produk A. Ketika ada promo, pasti dia akan ngejar promo. Ketika nanti ada produk B keluar, ketika yang lebih murah mungkin dia akan mencoba. Oh, ketika itu cocok mungkin dia akan lanjut. Ketika nggak cocok kembali lagi ke produk A. Habis itu ada convenience driven. Jadi itu lebih memilih yang praktis ya. Contohnya seperti mungkin lebih memilih beli kecap yang saset atau saus yang saset dan sebagainya yang lebih praktis digunakan ya, atau bisa dibilang hand carry lah. Yang ketiga itu ada trust oriented, di mana percaya merek sama sertifikasi banget ya. Ketika emang kalau kita di Indonesia nih sangat kuat banget, yang nggak bisa dipungkiri sertifikasi halal ya. Ketika emang udah halal tuh, terutama bagi yang Muslim, pasti logikanya oh aman nih kita konsumsi atau kita pakai untuk keluarga kita dan sebagainya. Dan yang keempat
ada suka promo ini ya. Sebenarnya ini hampir-hampir sama dengan poin satu, cuman ini promo ini menurut saya sih hal yang wajar. Ketika emang ada promo atau diskon, kita mesti akan mencari hal yang lebih murah. Habis itu yang poin kelima tuh ketika ada sesuatu yang viral gitu ya, apa tuh? Contohnya seperti kayak kemarin ada apa namanya Timnas Indonesia gitu kan, kita menang terus viral, akhirnya kan naik juga tuh penjualan kaosnya gitu-gitu lah ya, itu ya salah satunya aja sih. Nah, jadi tuh kalau pendahuluannya sebenarnya kita ini apa namanya agar saya bacakan aja ya, agar keberlanjutan menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia secara luas, Green Refill tuh perlu mengubah persepsi, kebiasaan dan nilai yang selama ini melekat pada masyarakat ya. Banyak konsumen Indonesia tuh masih menganggap produk ramah lingkungan itu sebagai sesuatu yang mahal ya, atau kurang praktis, atau bahkan kurang berkualitas dibanding dengan produk konvensional. Oleh karena itu, upaya untuk membuat keberlanjutan lebih relevan harus dimulai dari pemahaman dalam tentang kebutuhan, kekhawatiran, dan aspirasi konsumen sehari-hari. Ini kita ada 5 poin, nanti akan kita bacakan satu persatu ya dari 5 kelompok kita. Poin pertama saya izin bacakan, Prof dan kawan-kawan. Jadi ini apa sih yang konkretnya yang harus kita lakukan gitu ya si John David lakukan. Jadi tuh dia tuh harus menyederhanakan pesan dan edukasi. Apa sih gitu ya pesan dan edukasi? Green Level ini mungkin dapat memulai dengan menyampaikan pesan keberlanjutan atau sustainability secara sederhana dan mudah dipahami. Edukasi yang efektif tidak hanya menyoroti manfaat lingkungan, tapi juga menekankan keuntungan langsung bagi konsumen seperti penghematan biaya dan keamanan produk serta kesehatan keluarga. Di mana kalau bukti konkretnya kan kita lihat dari case ini tuh mereka tanpa wadah ya, atau bisa dibilang no waste lah. Secara garis besar kalau secara segi operasional harusnya ketika tanpa wadah juga dia itu mungkin bisa mengalokasikan harusnya di biaya wadah itu menjadi biaya diskon ya, atau jadi harganya lebih murah atau lebih miring dari produk sejenis yang terdapat di supermarket atau superstore, sehingga menjadi daya tarik lah untuk masyarakat atau orang tuh pengen pakai gitu ya. Habis itu ada juga penggunaan bahasa sehari-hari, visual yang menarik serta contoh nyata dari kehidupan masyarakat akan membuat pesan lebih mudah diterima. Jadi tuh ini tuh lebih ke narasi ya. Jadi kayak kita itu ketika kita memang tanpa wadah seperti itu tuh selain kita hemat uang karena apa namanya gap market gap apa sorry market gap apa namanya mungkin ya kalau ketika perusahaan tuh harusnya punya alokasi dana untuk wadah, ini kan tanpa wadah. Jadi kita membangun pikiran kalau ini nih kita ketika membeli ini tuh harganya lebih murah, berarti kan lebih saving money seperti itu sih. Sama berarti kan saving money, which mean bagus buat keuangan keluarga. Seperti itu. Ini lanjut ke poin 2 mungkin lanjut dari kawan-kawan, monggo Mbak Eh, Ina atau Mas saya, Rian. tapi saya tidak panjang. Jadi intinya supaya dia tetap sustain, mungkin tidak masuk dengan ide bahwa ini produk green, tapi ini produk yang murah, terjangkau dan mudah mudah untuk dijangkau untuk refillnya. Saya kira itu yang menjadi poin pertama, itu yang menjadi pintu masuk supaya orang-orang bisa menggunakan produk yang lebih green. Artinya masuknya lewat cara apa namanya kemudahan dan harga yang murah. Itu aja. Terima kasih Mas. Hmm. Jadi diutamakan convenience-nya ya. Betul, Bro. Ya, tapi memang ini masih questionable sih itu apa tadi aktivitas refill-nya itu ya, yang challenging juga mungkin tergantung produknya apa. Orang-orang harus ngisi ulang gitu untuk deterjen, sampo gitu ya. Oke, silakan. Oke Pak, izin menambahkan untuk poin ketiga. Jadi kalau menurut dari pendapat kelompok kami itu, yang ketiga itu adalah membangun kepercayaan melalui sertifikasi dan transparansi. Seperti tadi yang udah dijelaskan di awal sama Mas Dimas bahwa orang-orang itu bakal kalau kita lihat dari pola pikir manusia atau masyarakat dalam membeli sesuatu barang itu, mereka itu pasti perlu melihat yang pertama itu adalah
adanya kayak sertifikasi halal, apalagi bagi umat Muslim. Karena kalau mereka melihat, oh sudah ada nih sertifikasi halal, berarti aman untuk digunakan. Kemudian juga seperti label ramah lingkungan dan informasi yang jelas tentang bahan serta proses produksi. Nah, transparansi ini juga penting untuk mengatasi skeptisme terhadap klaim hijau. Kan kita lihat saat ini kalau masyarakat Indonesia itu mungkin masih minim edukasi terhadap yang namanya hijau-hijau ini, Pak. Karena mereka berpikir bahwa, oh ternyata yang hijau-hijau ini mahal. Kayak misalnya contoh salah satunya itu mungkin produk dari Unilever yang Rinso sama itu salah satunya akan mereka itu sudah mengadakan apa namanya isi ulang saat di Kalibata, apartemen Kalibata kalau nggak salah tahun 2022. Nah, masyarakat itu kayak berpikir, wah mungkin lebih mahal nih kalau misalnya isi ulang seperti ini, mending beli langsung aja supermarket yang harganya jelas. Jadi kayak kurang edukasi aja, Pak. Jadi mungkin menurut kami transparansi ini penting. Jadi seperti misalnya ada testimoni pelanggan, kasih dulu semacam promosi melalui digital, terus setelah itu banyak penggunanya, maka terdapat juga testimoni pelanggan yang yang dapat membantu membangun kredibilitas di mata masyarakat. Jadi kayak kemarin itu yang aku pernah itu Pak ikuti, salah satunya itu yang tadi yang PT Unilever. Jadi itu hari untuk di PT Unilever Pak, dia itu sudah menerapkan ini tahun 2022. Dia bekerja sama dengan kios untuk menghadirkan refill station juga Pak di 2 lokasi strategis, yaitu di apartemen Kalibata dan juga di Pasar Modern BSD Tangerang. Nah, ini salah satu bentuk Produknya apa? Sorry Rinso dan tadi. Salek. Rinso dan Ya. Salek, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Itu Hmm. tahun 2021 kemarin, 2022 Pak, kalau nggak salah. Tapi, Nah, tapi kemasannya itu apa? Pakai ini Pak, jadi dia itu bucket gitu. jadi dia kayak kita bawa wadah sendiri Pak, Oh. kemudian mereka menghadirkan refillnya Pak. Jadi kayak Hmm. mereka tuh mengedukasi dan ingin uji coba juga sepertinya Pak, bahwa Ya, ya. gimana sih pendapat masyarakat tentang hal ini. Jadi mereka tuh kayak selain sertifikasinya itu, mereka juga ingin ada transparansi terhadap masyarakat. Apalagi kan Unilever itu sekarang ini dia tuh mengedepankan itu terobosan tentang less plastic, better plastic, ada no plastik gitu Pak. Better no Hmm. plastik gitu. Seperti itu Pak kalau dari pengalaman saya. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih, Nina. Masih ada ya? Ini yang oke, ini yang insentif ya. Mungkin Mbak Delira atau Mas Ian mungkin monggo jelasin singkat tadi dulu ya. Ya, ini bisa singkat aja karena harusnya udah dibahas tadi. Ya, oke baik, saya coba ya singkat saja. Jadi eh, ini lebih ke customer retention, seperti customer retention saja sih sebetulnya. Jadi tadi customer sudah mencoba, mereka sudah tahu produknya, kualitasnya dan percaya. Nah ini untuk program ini mencoba mempengaruhi perilaku customer dengan customer retention berupa reward, diskon atau hadiah-hadiah kecil sehingga customer yang tadinya sudah mencoba suka dan mereka kembali repurchase produknya. Demikian. Ya, oke. Berikutnya mungkin Mas Dimas. Kita masih ada satu lagi ya. Iya, bentar Prof ini agak melek. Oke, ya mungkin harus buru-buru. Ya kita stop share dulu aja Prof. Sorry Prof ini agak melek juga ya laptop saya. Ada satu poin terakhir sih, cuman kayaknya nggak bisa nih. Oke. Nggak ngelek Prof, laptopnya iya. Maaf Prof. Oke deh. Tadi udah cover banyak ya. Dan memang yang pertama lebih menyeluruh sih ininya. Ada overlap juga dengan yang pertanyaan di bawah. Masih ada 2 teman lagi ya? Mungkin singkat aja Kelompok kali. 3 belum, Prof. Ya, kelompok 3 sama Kelompok 3, Pak. Sama 5, Bro. 5 ya. Mungkin boleh singkat aja. Scalability with local. Kelompok 3 dulu boleh, Pak? Ya, silakan. Tapi boleh on cam nggak sih? Saya lupa tadi bilang. Oke, Pak. Nah, Izin tadi udah share screen ya, Pak. jadi saya sih nggak tahu orang yang mana.
Silakan. Mbak Oke, Fris? Pak. Oh ya, oke. Ya, sebentar. Sudah terlihat? Belum, Mbak, belum terlihat. Hmm, Belum ya? Screen lagi, Udah sekarang coba ada. screen lagi. Sudah ya? Tadi aku masih off cam, Mbak, maaf. Oke. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Izin membuka ya. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan pertanyaan poin ketiga ya. Tadi dari Pak Taufik, kami terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Syahruni, Mbak Ivana, Mbak Baiti, dan saya Friskila. Pertanyaannya adalah how the company balance capability with local customization across diverse region. Mungkin pendahuluannya dari pertanyaan tersebut adalah Green Refill, startup asal Jakarta, berkomitmen mengurangi sampah plastik sekali pakai melalui stasiun isi ulang produk rumah tangga dan perawatan diri di retail modern. Meski berkembang di ibu kota, adopsi di kota-kota sekunder seperti Yogyakarta dan Medan masih sangat rendah akibat tantangan infrastruktur, persepsi konsumen yang mengaitkan hijau dan dengan mahal, serta keraguan akan kualitas produk. Untuk mencapai skala nasional, tanpa mengabaikan misi keberlanjutannya, Green Refill perlu menyelaraskan strategi ekspansi dengan penyesuaian lokal, mulai dari adaptasi produk dan model distribusi hingga edukasi berbasis budaya. Kunci suksesnya terletak pada fleksibilitas menjawab kebutuhan unik tiap wilayah sambil mempertahankan standar inti halal, terjangkau, dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Oke, dan untuk selanjutnya ada strategi menyeimbangkan skalabilitas Grand Refill itu kita ada 6 strategi yang dilakukan. Yang pertama yaitu model operasional yang fleksibel namun terstandar. Skalabilitas dicapai dengan menciptakan standar inti untuk teknologi stasiun isi ulang, kualitas produk, dan nilai merek. Namun untuk penyesuaian lokal, desain, bahasa promosi, bahkan jenis produk bisa diubah sesuai dengan preferensi lokal, misalnya kayak di Jogja, di Medan, dan di kota lainnya. Contohnya misalnya kayak di Medan, konsumen mungkin lebih sensitif terhadap harga dan skeptis terhadap produk ramah lingkungan, maka pendekatannya bisa menekankan hemat biaya dan sertifikasi halal. Yang kedua, melibatkan mitra lokal dan komunitas setempat di beberapa wilayah dengan infrastruktur umum. Grand Refill dapat bermitra dengan toko tradisional atau koperasi lokal, bahkan juga mungkin supermarket yang ada di desa ataupun supermarket besar. Melibatkan pemuka agama seperti yang dari teman-teman kelompok 4 tadi, melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendukung edukasi tentang keberlanjutan dan isi ulang. Hal ini tidak hanya menyesuaikan dengan norma lokal, tapi juga memperluas jangkauan distribusi dengan cara yang relevan dan bisa diterima oleh masyarakat. Silakan teman-teman yang lain untuk yang ketiga, 4, 5, dan 6-nya. Baik, Pak, izin melanjutkan ya, Pak. Setelah tadi yang poin 1 dan 2, yang ketiga yang menurut kami perlu dilakukan oleh Green Refill itu, yang ketiga adalah melakukan adaptasi strategi komunikasi digital berdasarkan demografi lokal. Di kota besar seperti Jakarta, Green Refill ini kan bisa mengandalkan media sosial dan influencer dari Gen Z. Namun di kota-kota lainnya seperti Yogyakarta dan Medan, mungkin pendekatan komunikasi tatap muka ini bisa lebih efektif dibandingkan dengan media sosial saja. Hal ini menjawab tantangan keterlibatan digital yang rendah di beberapa wilayah. Kemudian untuk yang poin 4, segmentasi pasar lokal berdasarkan persepsi dan kebutuhan. Ini maksudnya bisa dengan membangun kampanye pemasaran yang berbeda di tiap-tiap kota atau tiap daerah berdasarkan kebudayaan lokal atau persepsi tentang harga dan kualitas yang tadi misalnya mungkin ada di beberapa kota yang di selain Jakarta, istilahnya kalau green atau hijau itu sama dengan mahal. Kemudian minat terhadap sertifikasi halal dan ramah lingkungan, kemudian tingkat kesadaran lingkungan itu juga sebagai salah satu segmentasi pasar lokal berdasarkan persepsi dan kebutuhan.
Jadi menurut kami produk dan pesan untuk pasar kelas menengah bisa lebih difokuskan pada value for money dan manfaat secara langsung. Kemudian yang kelima dan enam, Mbak Baiti mau melanjutkan? Alright, thank you Mbak Ivana. Baik, jadi untuk yang poin kelima itu kita ada modularisasi teknologi stasiun isi ulang, yaitu dengan membuat stasiun isi ulang yang modular dan juga hemat tempat sehingga bisa disesuaikan dengan ukuran toko atau kapasitas listrik yang lokal. Ini penting untuk suatu wilayah dengan adanya keterbatasan ruang dan juga daya listrik. Jadi diharapkan dengan adanya modularisasi ini, teknologi itu tetap bisa diskalakan atau dilaksanakan tanpa mengorbankan fungsionalitas di tempat dengan keterbatasan infrastruktur. Kemudian yang di poin keenam, nextnya, yaitu dengan membangun platform pembelajaran internal dengan cara membuat sistem berbagai praktik terbaik antar kota dan mitra lokal atau knowledge sharing agar adaptasi di satu wilayah bisa menjadi pembelajaran bagi ekspansi ke wilayah lainnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nextnya ada Mbak Ayu. Ya, kesimpulan dari kelompok kami ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu kerangka global, yaitu dengan menetapkan nilai keberlanjutan dan metrik yang seragam, sekaligus untuk menyediakan toolkit dan panduan terstandar untuk semua tim lokal. Selanjutnya dengan segmentasi pasar, yaitu dengan mengelompokkan pasar berdasarkan kematangan konsumen dan konteks ekonomi, lalu merancang strategi yang sesuai untuk tiap klasternya. Yang ketiga, riset lokal dan co-creation, yaitu melakukan riset mendalam dan melibatkan komunitas lokal untuk merumuskan klaim dan kampanye yang kredibel dan relevan. Yang keempat, yaitu adaptasi klaim dan komunikasi, menyesuaikan pesan keberlanjutan dengan kebutuhan dan saluran utama di masing-masing pasar. Dan yang terakhir, dengan melakukan tata kelola dan rapid test, yaitu dengan menggunakan model hub and spoke, platform data yang terpusat juga, dan siklus uji coba cepat untuk mengukur efektivitas dan memperluas solusi paling sukses. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan konsistensi merek dan efektivitas skala global, sembari menjawab preferensi dan kebutuhan unik konsumen di setiap wilayahnya. Baik, sekian Pak dari kelompok 3. Baik, terima kasih Pak Taufik dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Ini cukup lengkap juga ya. Saking lengkapnya ada meluas ke global tadi yang belakangan Ayu menyebut di sini mintanya local customization ya, regions-nya maksudnya di wilayah Indonesia. Tapi oke deh, tadi itu memang potensinya untuk scalability ya. Kalau membayangkan uh, consumers di Indonesia memang variasinya cukup luas dan ada hubungan juga dengan culture dan seterusnya. Itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan consumer good tradisional ya. Dan tadi mungkin ada beberapa ide yang bisa dicoba walaupun belum ada belum tentu ya juga ya kayak tadi di pasar mungkin di pasar tradisional mungkin teknologinya beda gitu ya atau mungkin di wilayah yang relatif belum berkembang itu digunakan cara tertentu. Oke, ya terima kasih kelompok 3 ya. Jadi semuanya udah. Oh masih ada lagi ya? Kelompok 5, Pak. 5, Pak. Partner. Oke oke. Mungkin mungkin ringkas saja karena ini tema besarnya partnership tadi ya. Hanya yang brand lain belum belum dibahas sih memang ya. Mungkin silakan bisa ringkas saja. Siap. Di slideshow aja Mbak. Lori ada teman siapa ya yang ini suaranya ada Teman bocor. Oke oke Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Izin, Prof. Kami Ya. dari kelompok, bentar, Prof.
Ya. Kayak ini dulu. Oh, sorry. Pertanyaannya apakah independen atau mau kolaborasi sama yang lain ya? Tapi yang lainnya ini lebih ke merek FMCG juga. Ya, ini bro. Ini untuk pertanyaan Oh, di, wah Mbak Dinda deh yang dulu. siap. Izin Komandan, izin teman-teman. Sedikit Prof dari kami, jadi kalau dari hemat kami dari kelompok 5, haruskah kita bermitra dengan merek FMCG besar atau tetap independen? Hemat kami sih bermitra ya Prof, karena itu sangat menjadi peluang besar buat si Grand Refill, khususnya buat ekspansi berkelanjutan di Grand Prix lainnya, terus buat inovasi. Bisa next slide, Mas. Kayak misalkan contohnya, saya tuh dulu tuh pernah konsumsi terkait Green Refill gini loh, Prof, dari pengalaman pribadi saya. Nah, jadi tuh kalau misalkan kita berpeluang dengan FMG, maka distribusi dan infrastrukturnya itu bisa lebih merata dan lebih besar ya. Terus kekuatan brand trust-nya itu tuh bisa didapetin. Kayak dulu tuh aku tuh awal-awal agak agak bingung. eh, ini Siklus tuh ngeluarin merek apa sih gitu yang dari refillan, karena yang biasanya kita pakai kayak misalkan kita pakai Soklin, Rinso atau Molto. Nah, itu dia awal-awal tuh mereka ngeluarin brand sendiri dari brand-brand dari bahan yang bahan-bahan bahan alami, tumbuhan alami gitu. Sempet sempet kayak di sama seperti di artikel Prof kan yang 70% tuh masyarakat Indonesia tuh skeptif sama masalah terkait kualitasnya, produknya, terus sertifikasinya. Kayak misalkan, ini udah sertifikasi BPOM atau belum? Udah sertifikasi halal apa belum? Gitu. Terus kualitas produknya apakah sama dengan merek-merek yang lain gitu. Jadi ini menjadi peluang yang sangat besar sih kalau menurut kami untuk bermitra dengan FMG Jadi itu lainnya. memungkinkan ya. Udah pernah ada yang Aku dengan FMCG pak, lain. ya gimana Prof? Sorry. Udah ada yang dengan FMCG lain ya untuk co-branding gitu ya. Udah Prof. Jadi sekarang tuh Green Refill tuh udah banyak joinan sama Sokli, sama semua merek-merek dari Unilever, dari Indofood ya. Terus bahkan bukan bukan buat bahan rumah tangga aja, bahkan untuk ke konsumsi kayak Koko Kran, sereal tuh aku tuh pernah pernah order-order kayak gitu tuh Prof. Udah ke yang makanan lagi, udah ke yang makanan, bukan produk pembersih rumah tangga aja gitu. Jadi Oke, udah banyak sampai ke meningkatkan ya. kosmetik pun juga, sampai ke kosmetik. Salah satu Wardah tuh Prof, Kavi kalau nggak salah. Itu tuh udah joinan nih sama si Siklus salah satunya ya, contohnya yang aku pernah jalanin gitu. Oke, Jadi ya oke. sangat Memang udah sangat dikerjain ya. berpeluang, betul. Mhm. Sangat menarik buat berpeluang dengan FNG sih kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari yang lainnya. Kalau pengalaman kami sih gitu sih, Prof. Oke, tapi tadi memang kebayang sih, memang di mungkin supply chain, distribusinya ya, itu kan Betul, produk-produk consumer ini bicaranya lebih ke distribusi yang luas, betul. efisien gitu ya. Iya, Itu bisa diupayakan. Oke, dan juga mungkin teknologi terkait. Tadi ini kalau yang kayak circular economy itu bisa aja eh, mitra itu punya teknologinya, mungkin mereka bisa share operasinya gitu ya, betul, betul. teknologi sendiri ya. Oke sih, harusnya bisa jadi pertimbangan. Oke, Mau baik. nambahkan, Bang? Ada yang mau nambahkan? Iya, kebetulan di daerah saya tuh eh, Danone Aqua itu dia mendirikan kayak tempat apa pengolahan botol plastik, Prof. Pengolahannya Jadi, ya. iya, jadi botol-botol plastik itu nanti dimasukin ke dalam situ, nanti ada poinnya gitu, Hmm. Oh, ini gitu. kayak Jadi kayak agen bank sampah kayak apa sih? bank Eh, sampahnya ya. iya, Oke. Bukan jadi bukan pengolahan plastik ya. iya, jadi botol plastiknya itu dimasukin, nanti di situ nanti ada poinnya gitu. Tapi Hmm. itu dari Danone Aqua. Ya, mesinnya itu dari Danone Aqua sendiri.
gitu. Ya, Jadi ya. kita masukin botol plastik ke dalamnya gitu. Jadi nanti ada poin gitu. Poinnya digunakan untuk Eh su- eh, buat Poinnya berupa masyarakat uang di situ. biasanya. insentif untuk itu Insentif ya. buat masyarakat di situ. Oh, masyarakatnya lebih ke Iya, kebersihannya ya, jatuhnya bukan beli jadi buat produknya. masyarakat dikelola lagi gitu. Oke. Nah, jadi si produk dari si mesin Danon itu sendiri membuat seperti itu untuk masyarakat. Ya, artinya kalau konteksnya ini adalah eh, green refill bisa memanfaatkan seperti itu ya, dan kemudian Gitu. itu ada kemitraannya gitu. Apakah biayanya? Ya, oke, oke. Terima kasih. Ini nampaknya presentasi ini malah udah bisa mengcover eh, lebih banyak dari yang tadi saya expect karena tadi saya berpikir ini satu dari tiga bagian ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Eh, Kalau gitu, saya coba share quick share aja. Tapi nanti mungkin Anda bisa eh, saya share PPT-nya untuk nanti jadi bahan persiapan Kamis ya. Jadi seperti tadi ditunjukin, eh, consumers behavior ini bagian ketiga dari sesi malam ini. Jadi yang pertama itu malah bicara tentang tema tadi terkurasnya itu ya. Tadi saya mau ajak Anda diskusi ini, mungkin Anda bisa cek di rumah aja. Eh, kita dikenal sebagai negara yang banyak sumber dayanya, tapi berapa banyak sih, berapa besar sih? Ini mungkin kalau Anda cek di ChatGPT cukup menarik beberapa mineral ini ya, terutama mungkin nikel yang lagi belakangan eh, bikin Indonesia heboh ya, karena kita diasumsikan punya sumber nikel di antara yang paling besar di dunia. Tapi kena ya seperti biasa kalau ada yang lagi tren itu orang semua memburunya dan kemudian tiba-tiba ada isu teknologinya berubah yang tadinya diharapkan untuk baterai. Sekarang ada teknologi lain yang mungkin bisa bisa warning perusahaan-perusahaan yang jangka panjangnya ingin berkembang di nikel. Itu nanti Anda bisa cek juga ya. Jadi eh, dan ini akhirnya akan berujung pada aspek-aspek yang diantaranya adalah teknologi. Jadi minggu depan kita akan bahas ini sehingga banyak bagian dari sini Anda bisa persiapkan di rumah, bicara tentang teknologi untuk recycle, terus ada circular economy. Nanti Anda bisa eh, periksa. Ini tadi ada, nanti kita akan singgung juga, terutama terutama ada yang istilahnya green tech itu ya, green technology. Jadi untuk tadi bisa eh, memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya incremental, nampaknya perusahaan-perusahaan kalau memang tadi berkomitmen besar ya nggak ikut, ya mungkin di awal ya oke, tadi ikutan inisiatif-inisiatif yang sifatnya lebih kayak eh, ada citranya di sana, tapi kalau hanya kalau semua perusahaan seperti itu nggak cukup gitu, karena percepatan yang dibutuhkan itu lebih luas gitu ya, ininya inisiatif sustainability-nya. Nah makanya orang akhirnya mengarah ke inovasi dan teknologi ya, dan ini mungkin satu eh, diskusi tersendiri nanti akhirnya. Jadi bicara teknologi, kemudian ya, nah ini ada AI juga yang saya minta Anda untuk periksa. Eh, Oke, saya rasa ini bisa nutup sesi kita. Ini yang terakhir, tadi yang saya balik dari awal, jadi awal ya, sustainability and consumer behavior. Jadi mungkin tadi udah ada yang sempat periksa itu podcast yang berkaitan sama AI itu, kalau Anda lihat itu Pay Bailey itu eh, belakangan populer ya. Mungkin Anda bisa periksa lebih jauh. Saya kebetulan tahun lalu baca bukunya itu yang The World I See itu gimana dia buat memoir
tentang dirinya dari China imigrasi ke Amerika dan kemudian besar di sana dan akhirnya bisa jadi saintis pelopor AI ya itu dia jadi salah satu pelopor AI khususnya di bidang computer vision. Jadi itu ceritanya sangat menarik, tapi saya ambil penggalan yang berkaitan sama ethics. Ya kalau Anda ikutin, dia salah satu founder dari Stanford Human Centered AI yang mereka sebut. Jadi AI yang dikembangkan tapi dengan kepercayaan bahwa eh, harus memberikan manfaat ke umat manusia gitu ya. Jadi itu menarik. Center, at least ada penggalan Putus ya, Prof ya. social responsibility-nya. Jadi nanti sambil bahas green technology dan juga AI ya, yang responsible ya hari Kamis nanti. Oke, saya rasa kita bisa sudahi sesi 3 ini. Terima kasih banyak tadi semua udah ikutan. Ketemu. Eh, ini saya udah capture, saya lupa tadi presensinya. Ini saya udah capture. Kami yang terima kasih banyak ya, Prof. Terima kasih Pak Taufik. Ya, kami yang terima Ya, Selamat kasih banyak, malam Pak. Pak. sama-sama sampai ketemu selamat ya malam, Kamis Prof. nanti. Sehat-sehat ya Malam, Pak. Prof. Makasih, Mas. Sehat selalu ya, Assalamualaikum Prof. Prof. Selamat Sehat Terima kasih, selalu. Prof. Izin live. Sehat selalu, Prof. Bambang. Yuk. Selamat ulang tahun, Mas Agung. Mulai loh. Mas Agung ulang tahun, selamat ulang tahun. Siap, Bang Era. Di sana, Mas Agung ulang tahun.